Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Point News. Presiden Joko Widodo akhirnya menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polresta Surakarta menyusul laporan dugaan pemalsuan ijazah yang dilayangkan sejumlah pihak sejak 2022 dan kembali mencuat ke permukaan publik tahun ini. Jokowi datang sekitar pukul 10.15 WIB dan menjalani pemeriksaan selama hampir 3 jam. Dalam keterangannya, kuasa hukum Jokowi, Firmanto Lasana, menyatakan bahwa Presiden ini membawa seluruh dokumen asli mulai dari ijazah SD, SMP, kemudian SMA, hingga S1 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM. Dokumen tersebut diserahkan langsung kepada penyidik sebagai bukti bahwa tudingan yang selama ini dilayangkan tidak berdasar. Semua dokumen sudah diserahkan, asli semua. Kami kooperatif dan menghormati proses hukum, ujar Firmanto di hadapan wartawan di luar gedung Polresta dikutip dari Kompas TV. Namun demikian proses ini belum serta-merta meredam keraguan di masyarakat. Sejumlah pihak menilai bahwa verifikasi faktual tidak cukup hanya dengan membawa dokumen fisik tanpa adanya pemeriksaan forensik independen. Pakar hukum tata negara dan aktivis anti korupsi Yusril Ardianto menyebut bahwa meski Presiden menunjukkan dokumen asli, perlu ada keterlibatan pihak ketiga yang independen untuk memverifikasi apakah dokumen itu sah secara historis dan legal. Yang dipertanyakan publik bukan hanya wujud dokumennya ya, tetapi keabsahan secara administratif. Apakah tanda tangan dekan UGM saat itu benar? Apakah format ijazah sesuai dengan standar tahun 1980-an? Ini harus dibuka secara terbuka ya, katanya kepada media. Kemudian beberapa analis bahkan menyebutkan bahwa langkah ini terlalu simbolik dan cenderung reaktif karena tekanan publik, bukan upaya klarifikasi murni. Dalam pernyataan yang sama juga kuasa hukum Jokowi bahkan menyebutkan bahwa penyidik tidak menyita dokumen secara langsung hari ini dan menyatakan akan menunggu keputusan dari penyidik untuk langkah selanjutnya. Langkah ini dinilai ganjil oleh sejumlah pengamat, mengingat dalam kasus serupa, aparat biasanya menyita barang bukti sebagai langkah standar penyelidikan. Ini presiden buruk, kalau pelapor rakyat biasa pasti langsung disita. Tapi ini presiden dan justru ada kesan hati-hati berlebihan, ujar Bambang Wahono. Pengamat hukum dari 5 institut di berbagai kanal media sosial, bahkan ada juga tagar seperti tagar ijazah Jokowi, kemudian tagar verifikasi UGM, dan tagar palsu atau asli kembali menjadi trending topik. Sebagian warganet bahkan mendukung klarifikasi Jokowi, namun tidak sedikit pula yang masih mencurigai adanya manipulasi di balik dokumen tersebut. Pemeriksaan hari ini memang menunjukkan niat kooperatif Presiden Jokowi terhadap proses hukum, namun belum menjawab semua keraguan publik tanpa audit forensik terbuka dan keterlibatan institusi akademik serta penyidik independen. Isu ini akan terus menjadi bahan spekulasi dan polarisasi politik. Pemeriksaan presiden dari juga atas laporan ijazah palsu tidak dilakukan di ruang penyidik sebagaimana lazimnya, tetapi di Coffee Law dari Polresta Surakarta, sebuah lokasi yang secara teknis berada di dalam kompleks kantor polisi, namun secara simbolik jauh dari atmosfer ruang integrasi hukum formal. Langkah ini sontak menuai kritik ya dan bahkan tanda tanya besar. Mengapa seorang pelapor harus diperlukan keistimewaan ini dan apakah ini masih dalam koridor hukum yang adil dan setara? Bahkan pengamat kepolisian Insinyur Bambang Setio menyebutkan bahwa pemilihan tempat pemeriksaan ini lebih mencerminkan pendekatan, katanya keistimewaan kekuasaan ketimbang kesetaraan hukum. Coffee Long bukan ruang pemeriksaan. Jika ini dilakukan terhadap rakyat biasa misal ya, pasti sudah diproses di ruang penyidik tertutup dengan pencatatan lengkap dan juga potensi tekanan psikologis. Ini bukan hanya simbol kemewahan ya, tetapi bentuk pelunakan sistemik terhadap figur kekuasaan. Katanya dalam wawancara dengan media lokal Solo. Dalam video dan foto yang beredar bahkan di media sosial terlihat nih Presiden Jokowi duduk santai dengan kuasa hukumnya dan juga penyidik di ruang terbuka yang lebih mirip ruang rapat hotel ya ketimbang ruang penyelidikan. Tidak ada meja khusus penyidikan, bahkan tidak ada pencatatan tertutup, dan tidak ada bukti visual adanya dokumentasi audiovisual resmi dari Bareskrim. Ini menuai sindiran tajam dari kalangan masyarakat.
Di media sosial, warganet menyebutkan bahwa pemeriksaan ini sebagai kopi darat hukum kekuasaan, bukan proses hukum yang adil, tetapi pertemuan kekeluargaan yang dibungkus prosedur formal. Jika Coffee Long menjadi tempat legal untuk melakukan proses hukum, maka publik perlu bertanya apakah tahanan, buronan, atau bahkan pelapor umum juga dapat meminta pemeriksaan dilakukan di tempat yang sejenis. Aktivis anti korupsi dari Aliansi Hukum Terbuka atau AHT, Dini Saputri menyebutkan bahwa langkah ini sebagai bahaya presiden. Bayangkan jika besok rakyat kecil dimintai keterangan dan meminta diperiksa di Starbucks, apakah polisi akan melayani? Tidak, maka ini bukan sekedar teknis lokasi tetapi simbol kehormatan dan ketimpangan dalam perlakuan hukum. Pemilihan lokasi pemeriksaan di Coffee Long ini memperkuat dugaan publik bahwa proses ini syarat dengan privilege dan minim transparansi. Di tengah polemik ijazah palsu yang meragukan, keistimewaan semacam ini justru memperburuk persepsi bahwa kekuasaan dapat memperluas jalur hukum sesuai dengan kehendak pribadi.